Oke guys, jadi di sini gua pengen nyampein ya tentang pentingnya apa itu backtest metode trading kita ya. Jadi bagi gua pribadi, ya, backtest ini sangat penting ya untuk menjadi trader mandiri. Kalau ingin menjadi ini harus melakukan ini terlebih dahulu. Dan ini pun banyak disampaikan sama trader-trader profesional ya, bukan trader fake ya, yang hanya buat konten ya. Jadi untuk mencapai ini, trader mandiri atau trader yang profit konsisten harus melakukan ini dulu, backtest metode. Kenapa jadi penting? Dari backtest ini kita nanti bakal mendapatkan ekspektasi dan menjadi confident dengan metode kita sendiri. Maksudnya backtest di sini, kalian nanti nggak bakal lagi gonta-ganti metode, karena kuncinya di situ, dimana yang namanya hari-hari loss, hari-hari SL, dan hari-hari profit atau hari-hari TP berlipat-lipat gitu ada guys ya. Jadi kita harus mengetahui ekspektasi dari metode kita itu di backtest metode tadi. Jadi ketika backtest kita jadi tahu seberapa banyak konsekutif loss kita, alias konsekutif loss itu loss beruntun ya, dan itu pasti terjadi. Jadi kita pengen mengantisipasi itu. Nah, dari backtest ini kita bakal tahu risk per trade kita yang ideal berapa. Misalnya risk per trade 1%, RR 1/2 misalnya. Nah, ketika di backtest ini kan bakal ada hari-hari loss ya. Jadi kita kuncinya itu kita mengetahui seberapa banyak kita SL beruntun dan seberapa banyak kita TP beruntun ya. Intinya itu mengatasi itu, karena kalau tidak tahu itu nanti ada itu yang dinamakan drawdown ya. Drawdown balance kita. Drawdown ini maksudnya ketika SL beruntun, kalian bisa turun balance kalian tuh misalnya bisa kena SL beruntun risk per trade 1%, misalnya kena SL beruntun 10 kali, otomatis kan drawdown kalian tuh 10% ya, karena kena hari loss, kena SL beruntun 10 kali. Ini maksud drawdown, dimana kalian kena loss berturut-turut ya. Misal kena SL beruntun 10 kali. Nah, jika risk per trade kita 1%, berarti kita drawdownnya 10% ya. Nah, misalnya kalian akunnya $1.000, risk per trade-nya 1%, berarti kan kalian kena drawdown 10%, loss 10%, berarti kan hilang $100 ya. Jadi tinggal $900. Bayangkan aja jika kalian tidak mengatur money management ini tadi, risk per trade ini tadi, dengan tidak mengetahui ekspektasi metode ya. Makanya itu penting kataku, risk per trade itu kecil ya resikonya dengan RR yang sehat, karena itu akan mengetahui drawdown kita tadi, mempengaruhi drawdown kita. Ketika ada SL beruntun 10 kali, kalian hanya loss 10% ya. Itu fungsinya backtest tadi, mencari di mana hari-hari loss terjadi dan paling banyak SL beruntun itu kapan ya. Nah, dan berapa kali gitu. Bayangkan aja ketika risk per trade kalian misalnya 10%. Banyak kan trader itu yang kebanyakan yang risknya nggak terukur, maunya pengen untung cepat, dan dia nggak secara tidak sadar dia bakal loss cepat juga gitu, kebalikannya. Nah, risk per trade 10%, bayangkan aja kena SL 10 kali beruntun ya, 10 kali beruntun, karena SL 10 kali beruntun otomatis hilang 100% kan ya. Jadi habis dong akunnya, kena margin call. Kebanyakan seperti itu, karena kebesaran risk per trade-nya, dia nggak ngitung lagi yang namanya hari-hari loss. Ketika kena SL 5 kali aja dia udah drawdown 50%. Nah, sementara jika risk per trade-nya 1% aja, kena SL beruntun 5 kali is okay, cuman loss 5% dari balance. Itu fungsinya dari backtest ini, mengetahui ekspektasi
loss beruntun kalian ya. Jika sudah mengetahui ini semua, respect rate-nya 1%, kita atur ya, R-nya sehat, misal di atas 1:1, 1:2 gitu. Nah, jadi ketika kalian kena SL 5 kali beruntun, kalian cukup 3 kali TP aja udah balik modal ya, BIP maksudnya 3 kali. Jadi kalian loss 5 kali, cukup kalian TP 3 kali aja udah nutup ya. Itu fungsinya RR yang sehat, respect rate yang sehat. Kalau saran dari aku, jangan lebih dari 2% ya respect rate-nya dari balance kalian, karena bakal mempengaruhi psikologi. Itu tadi fungsinya supaya tidak terlalu besar ya drawdown-nya nanti, karena kalian akan mengalami hari-hari loss nanti ya. Nah, bisa 5 kali beruntun, 7 kali beruntun SL-nya, itu bisa aja ya. Itu fungsinya mengatasi balance yang drawdown ini. Nah, jika sudah tahu, kita akan mengetahui ekspektasi dari metode kita ya. Kalian bakal mengetahui ekspektasi dari metode. Kalau sudah tahu ini, kalian tahu ekspektasi kalian. Oh, aku pernah dari hasil data backtestku, aku pernah mengalami 5 kali SL beruntun. Jadi aku bakal mengalami drone 5%. Bayangkan aja jika aku pasang respect rate-ku 10%. Nah, itu bayangin aja aku bakal kena drawdown 50% ya dari balance-ku gitu. Jadi fungsinya itu, ekspektasi ini penting banget ya. Ekspektasi ini penting banget mengatasi ini. Kebanyakan orang tidak tahu ekspektasi metodenya, langsung trading, nggak ada ekspektasi, dia jadi nggak kemana-mana gitu tradingnya, nggak bertumbuh akunnya gitu. Sementara yang harus dipahami dasarnya trading ini kan menumbuhkan uang kita secara sehat ya, pelan-pelan gitu, nggak ada yang instan ya. Ini layaknya bisnis seperti biasa ya, pelan-pelan sistemnya harus dibangun, bagaimana cara mengatasi jika ada masalah gitu. Itu kan penting ya, manajemen resiko dan lain-lain ya. Nah, ketika kalian sudah mengetahui ekspektasi itu semua, punya data yang banyak dari backtest kalian, nanti akan menimbulkan confident ini alias percaya diri. Ini sangat penting ya. Pernah ada kata-kata ya, aku dengar, pengalaman itu membuatmu bisa melakukan sesuatu ya, tapi confident atau percaya diri membuatmu melakukannya, artinya terrealisasi ya. Kebanyakan orang pengalaman yang banyak itu, dia tahu ini itu metode dan ini bakal kemana harga, tapi ujung-ujungnya dia tidak confident dengan metodenya dan malah ganti metode lagi. Kalau ganti metode lagi, bakal berubah ini ekspektasi ini semua. Bisa drawdown consecutive loss-nya bisa berubah lagi, bisa berapa kali loss beruntunnya, karena semua bicara probabilitas. Misalnya metode kalian yang win rate-nya, misalnya metode kalian memakai chart pattern, misalnya win rate-nya 40%, ya sudah, berarti kalian tahu probabilitas metode kalian itu 40%. Ketika kalian berubah menjadi misalnya memakai breakout atau supply and demand ya berubah lagi otomatis win rate-nya, dan consecutive loss-nya berubah lagi. SL beruntunnya bisa lebih 10 kali atau kurang dari 5 kali, berubah lagi. Yang pada intinya stick the rule secara konsisten ya. Percaya dengan rule kalian, lakukan secara konsisten. Karena sudah confident tadi, maka ujungnya kalian akan menjadi trader mandiri ya. Karena kalian pada tahap ini kalian tidak lagi minta konfirmasi dengan master siapa lagi ya. Kalian sudah tidak peduli lagi dengan master A, master B, tidak perlu lagi minta konfirmasi siapapun ya. Karena kalian sudah menjadi mandiri ya. Nah, karena sudah menjadi mandiri, tadi prosesnya ini tadi, percaya diri dengan metode. Caranya supaya percaya diri dengan sistem kalian sendiri, kalian harus mengetahui ekspektasi metode kalian. Sudah ada gambaran jelasnya, in the long run aku bakal profit segini, win rate-ku segini. Nah, cara mengetahui ekspektasi tadi, caranya dengan backtest tadi ya, backtest metodenya. Ini backtest, karena cuman cara itu paling make sense gitu di financial marketnya, kayak forex nih ya. Kan
karena by history gitu. Ketika sudah trader mandiri ini, kalian bisa profit konsisten ya dengan sistem kalian sendiri, dan kalian sudah di tahap confident ya, confident dengan metode. Jadi kalian tidak peduli setan dengan master lain ya. Oke guys, mungkin itu dari gua ya, nyampein tentang pentingnya backtest ya. Oke guys, silahkan like, share, dan komen ya, dan subscribe ya guys, jangan lupa. Oke guys, thank you.